Hai, selamat bertemu kembali lewat video ini. Hmm, Salam sejahtera buat Bapak dosen, Bapak Lasarus Dihamad sebagai pengasuh mata kuliah perencanaan kebijakan sosial. Hmm, dan juga salam sejahtera buat teman-teman semua. Pertama, saya perkenalkan nama dulu. Nama saya Ardena Ance. Saya dari kelas B, reguler sore, jurusan sosiologi. Video ini saya buat untuk memenuhi suatu persyaratan pada mata kuliah perencanaan kebijakan sosial untuk tugas pertama. Dalam video ini saya akan membahas mengenai hukuman proses sosial. Yang pertama, kita ketahui dulu kata hukuman dengan kata dasar hukum. Hukum berarti sama dengan sanksi. Hukum atau sanksi akan berlaku bagi setiap manusia yang telah melanggar aturan, norma, kaidah yang berlaku dalam suatu tempat atau dalam bermasyarakat. Sedangkan hukuman berarti secara umum. Hukuman berarti suatu cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku seseorang agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Atau dengan pengertian lain, sanksi yang harus dihadapi oleh seseorang yang ada dalam posisi yang salah. Yang berikut, proses sosial. Proses sosial berarti terjadi interaksi sosial antara individu dan kelompok. Untuk memahami apa itu proses sosial, saya rasa itu mudah saja. Pertama, kita tahu bahwa interaksi sosial meliputi berbagai macam bentuk. Salah satunya kita sebut saja kerjasama. Proses sosial bisa dilihat sebagai mekanisme atau interaksi dalam hubungan sosial kerjasama yang merupakan proses sosial yang asosiatif, artinya mengarah pada keteraturan sosial. Yang berikut, menghukum sebagai proses sosial memiliki tiga kualitas hukum, tiga kualitas utama. Yang pertama, menghukum pengambilan keputusan bukanlah ajaib, bukan juga mesin, tetapi interpretatif. Artinya bahwa pengambilan keputusan bukan hal yang ganjil, bukan pula jarang terjadi, dan bukan mesin. Kata mesin di sini ibaratkan raga manusia. Manusia yang dimaksud di sini para hakim atau penegak hukum. Penegak hukum di sini hanya sebagai instrumen, karena mereka memiliki pemikiran dan pengetahuan. Pemikiran dan pengetahuan mereka lah yang mengendalikan seluruh sistem operasinya, yang didukung pula dengan fakta dan bukti yang ada. Kemudian kita dibiarkan dalam satu pendekatan yang berusaha menjadi model hukum secara analitis, yang dapat dituduh melihat hukuman seperti mesin, dan mesin yang lain yang dapat dituduh sebagai sulap hukuman yang mirip dengan sihir. Sebaliknya, kita harus menanggapi dengan serius tentang permohonan hukum kepada praktisi untuk memperhatikan lebih dekat pada konteks dan seluruh kasus. Yang berikut, hukum adalah prosesual. Hukum juga harus fokus pada antar hubungan, atau hukuman juga harus fokus pada antar hubungan yang tampaknya mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Jadi proses hukum itu biasanya melalui proses pertama mereka harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu.
sehingga harus fokus pada antar interaksi temporal atau koneksi temporal. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari agenda yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proses pidana, seperti polisi, penuntutan, pengambilan keputusan pembelaan, dan juga mendapatkan kasus atau jalan yang harus diproses melalui hukuman. Seharusnya kasus perkembangan dan diubah melalui proses-proses ini. Kasus perkembangan itu harus dikembangkan dan diubah melalui proses-proses ini. Yang berikut hukuman apakah performatif. Hukuman apakah performatif? Artinya bahwa mereka yang menyampaikan hukuman harus profesional. Ujarannya lah yang memperlihatkan dan mengungkapkan, berarti perbuatan itu diselesaikan pada saat itu juga. Yang berikut produksi sosial hukuman. Produksi sosial hukuman dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, ketidakterpisahan antara aturan dan fakta. Ada perbedaan antara hukum dogmatis dan ilmu hukum empiris. Ilmu hukum sendiri memiliki karakter yang pas, yakni bersifat normatif, yaitu tidak dapat dibandingkan, tidak dapat diukur, tidak dapat dinilai dengan nilai hukum-hukumnya dimanapun atau yang lain. Aturan dan fakta dikatakan tidak terpisahkan karena keduanya merupakan alasan yang kuat untuk menentukan suatu hukuman. Cara memberi alasan. Kenapa orang jadi tersangka atau terdakwa tetapi dibela sama pembela? Padahal dia sudah bersalah, kenapa harus dibela? Karena hak tersangka ataupun terdakwa harus memiliki penasihat hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana mengatakan bahwa tersangka dan terdakwa didefinisikan sebagai berikut. Pertama, tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dan yang berikut terdakwa. Terdakwa berarti seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili di sidang pengadilan. KUHP pada dasarnya telah menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum dalam setiap pemeriksaan. Yang berikut pekerjaan profesional hukuman. Memahami pekerjaan profesional yang menjadi masalahnya itu dari kekhawatiran. Sikap profesional harus dimiliki setiap karyawan atau pekerja atau dalam hukum, ya, penegak hukum, apalagi berkaitan dengan hukum. Penegak hukum di sini itu bukan hanya hakim atau orang yang bertugas untuk melakukan hukuman atau di pengadilan, tetapi kita semua termasuk penegak hukum. Selanjutnya sikap dan perilaku profesional. Sikap dan perilaku profesional itu ada yang pertama, tidak memaksa. Seorang yang dikatakan profesional itu sikapnya tidak memaksa. Seorang yang bekerja atau berjiwa atau bermoral, berprofesional tentunya akan memiliki keahlian tentang hal yang khusus dalam mendukung sifatnya untuk menjadi kuat. Dan berikut tidak berjanji, dan yang terakhir tidak menghibah. Pada saat-saat tertentu kesulitan atau hambatan akan menimpa pihak pekerja atau penegak hukum
maupun tersangka maupun terdakwa atau siapapun yang ada namanya sejak manusia, semuanya akan ada hambatan. Pada saat itu tentunya tindakan menghibah bukanlah moral bagi yang merasa dirinya itu profesional atau harus profesional, bersifat profesional itu tidak harus menghibah. Berikutnya, profesional penegak hukum dapat dilihat dari tingkat penguasaan hukum, keterampilan, dan kepribadian para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Bersikap adil menjadi nyata tidak selalu dikuasai oleh setiap orang atau setiap orang yang sebagai penegak hukum. Sikap-sikap itu dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Orang yang berusaha memiliki pengetahuan lebih atau belajar yang lebih kuat. Jadi, sebagai rangkumannya, bahwa seseorang yang profesional harus memiliki sikap yang jujur, etontik, bertanggung jawab, punya kemandirian, dan yang terakhir mempunyai keberanian. Oke, sekian dari saya. Terakhir untuk Bapak dosen, sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan perihal apapun yang saya lontarkan dari ucapan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.